Ya kalau saya yakin itu kalau Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati sebenarnya punya kebijaksanaan ya di dalam melihat ini. Jadi yang saya perlu ingatkan itu orang-orang yang mungkin berbicara sama Ibu Bupati, bicara sama Pak Wakil Ah, Bupati. Ya tolong jangan ah, disampaikan hal-hal ini dari sudut pandang negatif gitu loh. ya, Karena saya ya, ya. yakin mereka itu pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh masyarakat tentu punya kebijaksanaan gitu loh. Karena kan, Iya, iya. nah ini tentu juga tanggung jawab bagi Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. ya Bang, Dojo Bang. Mantap, mantap, mantap. Selamat siang, Balko. Siang Bang, iya Bang. Jadi ada mau kutanya kamu gini. Itu kulihat kan Pak Presiden kita sangat kebapakan ya menyambut kiriman jeruk yang dari Liang Melas itu. Ya. Itu respon lu gimana itu, Pak? Pertama memang itu karakternya beliau ya, Bang. Ya. Karakternya Presiden. Jadi beliau itu dari dulu, dari awal itu memang selalu antusias kalau menyambut suara-suara masyarakat begitu loh. Hanya responnya beliau itu kadang ada yang ditemuin tapi dikerjakan, ada yang nggak ditemuin tapi dikerjakan juga. Jadi begitu, ada beberapa begitu ya. Dan itu sering itu misalnya di beberapa pengalaman karena rapat-rapat kabinet sekarang ini online ya, tapi sekarang sudah mulai offline lagi. Sehingga kami semua yang pejabat eselon 1 dibenarkan untuk mendampingi pimpinan masing-masing kira-kira gitu ya. Dari situ aku punya pengalaman melihat bagaimana Pak Presiden itu untuk hal-hal yang sensitif itu dibicarakan di kabinet. Itu suara-suara masyarakat gitu. Jadi dan apa namanya memang menaruh concern besar untuk soal-soal itu. Jadi untuk apa ya Pak Presiden ya patut kita apresiasi, tetapi sebenarnya ini keseharian beliau lah, Bang. Jadi bukan sesuatu yang kayak luar biasa juga gitu loh. Nah ini memang beliau itu selalu tertarik. Mungkin dulu ingat beberapa waktu yang lalu ketika beberapa masyarakat yang jalan kaki terkait dengan masalah di Toba, terkait dengan industri kayu di Toba gitu ya. Itu juga kan Presiden bertemu dan berdiskusi gitu ya, dan kemudian juga langsung menindaklanjutinya. Jadi itu merupakan satu hal yang apa ya yang beliau memang begitulah kira-kira gitu loh, Bang Alvin. Jadi pasti akan ditindaklanjuti. Halo Bang, gimana Bang? Ya, menurut lu ini pasti akan ditindaklanjuti nggak oleh Pak Presiden? Sudah diperintahkan. Nanti tinggal kita lihat aja. Nanti kami mungkin juga akan ikutlah untuk melihat sudah sejauh mana kementerian terkait itu dan menjalankan apa yang diarahkan oleh Pak Presiden begitu. Iya betul. Pada saat itu memang kan Pak Presiden bilang, udah kalian nggak usah cerita lagi, udah ku dengar semuanya, bahkan udah ku perintahkan Menteri PU untuk melihat dan mengukur katanya. Itu kan luar biasa sekali itu, Pak. Iya, dan ya kami saja itu mengikuti gitu ya, Bang, tentang perjalanan warga kalau memang ada sesuatu begitu ya, baik dalam bentuk aksi ataupun itu. Apalagi Bapak Presiden kan Bang, tentu beliau lebih banyak lagi jejaring dan kemudian juga sumber-sumber informasi beliau Bang. Jadi memang itu hal yang apa yang
cukup sering juga dilakukan oleh Pak Presiden begitu, Bang. Jadi dan itu memang tugas dari semua yang membantu beliau untuk mendalami dan melihat ya, Bang ya. Jadi sehingga beliau jadi tahu perkembangan situasi yang ada begitu, Bang. Nah, kalau begitu Pak, ini benar-benar aku minta saran bijak dulu ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pemkab Karo di dalam follow up atau melanjutkan ini, Pak? Ya, aku takut ini bagi Pemkab ini ada sesuatu yang negatif. Seharusnya kan nggak ditanggapi secara negatif begitu kan. Ini kan harus didorong juga kalau toh Presiden udah langsung melihat situasi di Liang Melas yang memang udah lama itu, Pak. Udah 20-an tahun sebenarnya persoalan mereka itu dan merasa tidak pernah ditanggapi. Nah, jadi menurut lu apa langkah paling bijak yang harus dilakukan oleh Pemkab Karo dalam hal ini, Pak? Jadi sebelum menjawab itu, Bang, ini juga memang yang aku rasakan ya. Banyak orang yang berkomunikasi denganku gitu ya. Dari orang-orang Karo begitu, mulai dari yang pejabat sampai yang aktivis dan lain sebagainya, cukup beragam suaranya dan ada yang tendensinya negatif begitu ya, ada yang tendensinya juga positif begitu. Tetapi lagi-lagi yang harus kita ingat begini, situasi sekarang ini bukan lagi kayak zaman dulu di mana masyarakat itu sangat strukturalis begitu. Nah, ini harus bisa dipahami oleh semua pejabat pemerintah bahwa kita ini bukan lagi masyarakat yang sangat strukturalis gitu. Inilah namanya era komunikasi dan era digital. Jadi sehingga bentuk-bentuk struktur yang kita pahami dulu itu harus berjenjang dan lain sebagainya itu mengalami perubahan. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ini juga bagian dari konsekuensi perkembangan zaman. Gitu loh, ya. Artinya di mana masyarakat itu dan pemerintah itu aksesnya lebih terbuka, begitu. Jadi ini harus dilihat dari sisi situ satu. Jadi ini perubahan zaman yang harus kita lihat, gitu. Karena kalau semua struktural mungkin udah banyak persoalan itu juga hilang di tengah jalan. Nanti kalau misalnya ini Pak Ibu Bupati misalnya merasa sesuatu kurang pantas atau kurang baik gitu misalnya itu. Nah besok nanti camat bilang kenapa masyarakat kami nggak percaya dulu ke camat dulu, kenapa langsung ke bupati gitu loh. Nanti itu lagi kan begitu ya. Padahal yang kita lihat itu sekarang itu adalah esensinya. Jadi kita ini sering sekali terjebak dalam melihat cara-cara begitu. Tapi esensinya ini apa sebenarnya gitu loh. Nah ini penting untuk mendapat perhatian kita bahwa perubahan-perubahan itu memang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita lihat tentu dari sisi positifnya. Tadi itu perubahan konteksnya gitu. Betul. Dari sisi positifnya itu apa? Masyarakat yang melihat gitu, Bang, LMD ini tidak hanya membawa masalah, itu cara pandangnya dan itu juga cara pandangnya Presiden yang kami yakini. Tetapi juga membawa prestasi. Apa prestasinya? Jeruknya besar-besar, hasil pertaniannya bagus, gitu loh. Jadi ini juga menunjukkan bahwa mereka itu berprestasi, tapi ada kendalanya. Kendalanya apa? Infrastruktur. Artinya prestasi pertanian mereka yang baik itu akan bisa berlipat ganda kalau infrastrukturnya diperbaiki. Jadi ada masalah, tapi ada opportunity juga, Bang, gitu loh. Ya, opportunity-nya apa? Yaitu bahwa mereka itu punya peluang yang luar biasa besar karena pertaniannya juga bagus. Nonton di videonya bagaimana Pak Presiden bilang, ini dikupas apa dipotong katanya. Artinya jeruk Karo sendiri itu Pak Presiden belum tahu. Tapi dengan adanya masyarakat misalkan dikupas saja Pak langsung dimakan. Langsung begitu dimakan. Ya. Iya. Yang beliau tahu itu jeruk-jeruk besar kayak gitu dipotong kan, Bang. Baru diperas. Betul. Nah, dan dia nggak nyangka jeruk kita sebesar itu kan. Jadi ini juga sesuatu menunjukkan bahwa orang Karo itu, masyarakat Karo itu, walaupun keterbatasan, dia masih bisa terus berproduksi gitu loh. Bahkan produksinya baik gitu loh. Nah oleh sebab itu ini juga pesan ke pemerintah pusat untuk bisa melihat potensi-potensi daerah gitu loh.
Jadi Betul sekali. ini yang harus dilihat dari perspektif ini. Jangan jadi perspektif kewenangan. Kalau dari perspektif kewenangan nanti udah susah kita gitu loh. Karena masyarakat itu dia tidak tahu itu bahwa ini jalan kabupaten apa jalan kota, jalan provinsi apa jalan negara. Ya, Terlalu capek jadi warga negara kalau harus tahu semua itu, Bang. Iya, Balgo. Ya, Jadi tahunya itu bahwa urusan jalan itu adalah urusannya pemerintah. ya, Kan ya, begitu. ya. Nanti Betul, biar betul. aja pemerintah di dalam menyelesaikan. Itu urusannya Betul. pemerintah gitu loh. Betul, betul. Jadi apa namanya? Situasi seperti ini sebenarnya aku ingin menulis WA panjang untuk menjelaskan ini karena saya melihat itu ya agak sedikit khawatir ada pandangan-pandangan negatif atau masyarakat jadi terbelah melihat ini gitu ya. Karena ini juga harus kita lihat bahwa mari memaknai yang kayak gini itu dari sisi positifnya. Karena kan ini tidak menciptakan kerusuhan ya. Tidak ada ekonomi seorang pun dirugikan. Tidak ada hak-hak setiap individu yang dihilangkan dari situasi ini, gitu loh. Jadi ini yang menurut kita itu harus kita syukuri malah presiden bertemu dengan masyarakat begitu. Betul sekali, Dan kalau dari sisi aku begitu cara pandangnya, Bang. Ya, jadi kalau ku tangkap, kami juga sangat setuju bahwa dengan situasi seperti ini sudah ada action langsung dari presiden kita, maka sebaiknya Pemkab Kahar itu merangkul, bukan? Merangkul dan ikut mengkatalisasi supaya ini cepat berjalan. Bukan ini semacam apa namanya ya, bukan semacam kan ada istilah di sore ini tamparan gitu ya, tapi ini kan seperti kami bilang tadi harus kita syukuri, dan setelah kita syukuri, ayo Pemkab juga berusaha untuk terbuka dan membantu supaya ini lancar, dan Pak Presiden kan sudah berjanji kalau nanti udah selesai jalannya saya akan datang ke Liang Belas Datas katanya kan. Nah ini kan peluang makin besar ini kalau dirangkul oleh Pemkab Karo, benar nggak kan Pak? Ya kalau saya yakin itu kalau Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati sebenarnya punya kebijaksanaan ya di dalam melihat ini. Jadi yang saya perlu ingatkan itu orang-orang yang mungkin berbicara sama Ibu Bupati, bicara sama Pak Wakil Bupati. Ya tolong jangan disampaikan hal-hal ini dari sudut pandang negatif gitu loh. Karena saya yakin mereka itu pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh masyarakat tentu punya kebijaksanaan gitu loh. Karena kan nah ini tentu juga tanggung jawab bagi semua kita yang mungkin ada di sini beliau sebagai pejabat, sebagai anggota dewan ataupun juga sebagai di partai politik dan lain sebagainya untuk bisa ini melihat ini dari sudut pandang yang tadi itu ya, yang positif dan kemudian digunakan untuk modalitas kita untuk membangun Karo. Karena kan begini ya, kita lihat itu ya Bang. Jangan sampai kita itu lupa mengapresiasi satu upaya keras begitu. Karena kan apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan datang ke Jakarta itu pertama itu butuh nyali loh Bang. Oh iya Bang, iyalah. Nggak semua orang punya nyali Bang. Nggak semua orang punya nyali, benar. Dan kami udah periksa, nggak ada juga elit-elit di antara mereka gitu loh Bang. Iya. Benar sekali, Pak. Benar sekali. Jadi ini melihatkan bahwa kan itu memang sebuah keberanian, sebuah ketulusan sekaligus juga buat masyarakat untuk mungkin bisa jadi mereka untuk mendapat pengalaman bagaimana sih bertemu presiden, bagaimana sih istana, dan itu hak warga negara untuk mengetahui itu gitu loh. Jadi jadi ada banyak kita perlu memaknai ini gitu loh. Nah, kalau saya dari sisi pragmatisnya ini Bang, misalnya sebagai orang Pemda gitu, ya syukur juga dibangunkan pusat, jadi nggak keluar anggaran kita kan, kita bisa alokasikan uang itu untuk yang lain. Ya kan gitu aja berpikirnya kan Bang. Bisa dialihkan bangun yang lain kan? Yang lain, bangun lagi jalan-jalan yang lain gitu loh. Jadi ya justru disyukuri. Kalau perlu makin sering-sering pemerintah pusat memberikan perhatian ke sentra-sentra ekonomi kita, walaupun tanggung jawabnya tanggung jawab Pemda. Nah, ini kan jadi apa ya? APBD-nya jadi APBD plus kan, Bang? Kira-kira begitu. Gitu. Jadi ini kan harus juga dilihat seperti itu, gitu. Jadi ini upaya yang perlu kita
kita lakukan untuk itu gitu loh. Jadi berkaitan dengan ini sayang sekali kalau malah kita tidak memaknainya dalam arti semangat pembangunan dan semangat berjuangnya orang Karo, kira-kira begitulah Pak. Gitu, ya. Orang Karo, dan ini yang kurasakan Pak, bahwa dengan bertemunya kemarin teman-teman petani dengan Presiden, itu kan sebenarnya seluruh orang Karo itu terangkat Pak. Ya, menjadi bangga ya, dan artinya apa? Presiden kita itu benar-benar bersentuhan, benar-benar mengapresiasi, benar-benar melakukan satu terobosan program untuk orang Karo kan harus kita syukuri semua itu. Iya. Oke lah kalau begitu Impalku, terima kasih banyak. Iya Bang. Terima kasih banyak. Yang penting semangatnya semua untuk bangun Karo Bang. Semangat semua untuk bangun Karo, dan salah satu yang paling semangat ini Impal kita, Ketaran Mergana tadi. Jadi dia begitu ya Bang ya. Sekarang mania Pak dah, itu dia tuh. Ya, sehat-sehat Bang. Iya, itu juga patut perlu didukung itu Bang. Jangan diajak-ajak makanan sama Bang GWK itu. Oh, siapa? Imanta perlu didukung, perlu dilontarkan lebih itu ya. Jangan, iya Bang. Jadi cukup hanya diajak makan. Diajak makan nggak cukup tuh Bang. Nggak cukup diajak makan. Siap. Ini iya, Bang. Atur waktu dulu. Nanti sekali lagi minggu depan tuh kita sama-sama lah di sini. Iya Bang. Ya, kamu juga kan perlu dimakan masakan khas Karo yang paling enak sedunia ini kan. Di Depok udah banyak Bang. Oh iya, betul. Jadi ini berjalan apa nih? Ke istana kami nih, ke Bogor? Bukan Bang, aku ada meeting lain Bang di Bogor Bang. Oke, siap. Saya Empalku, salam sehat, Bujur Menala ya. Iya Bang, sehat selalu Bang. Ya, Bujur Bang. Jojo Bang. Ya, Bujur.